Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan, mari kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya memberikan pengajian, saya ingin merenung dan mencoba untuk menggagas sesuatu yang menurut saya harus kita diskusikan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang, dengan keterbukaan. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Yuk, kita jangan close minded, kita harus open minded, kita harus terbuka. Sebab ketika kita bicara tentang intelektualitas itu, kita harus mengawali segala macam kegiatan intelektual kita itu dengan semangat kejujuran dan keterbukaan. Itu yang selalu saya sampaikan. Saya pernah membaca buku yang judulnya itu provokatif, tidak usah saya sebutkan. Hampir semua orang tidak mau membaca buku itu, tapi saya ingin tahu apa sih isinya. Buku itu sengaja saya beli dan saya baca dengan cermat. Ternyata isinya bagus, cuma memang oleh penerbitnya diberi judul yang sangat provokatif. Tapi isinya sebenarnya sangat bagus. Mengingatkan pada kita untuk berhati-hati di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, salah satu kritik dari penulisnya kepada umat Islam terutama itu adalah hilangnya atau redupnya sikap kritis. Dan pada saatnya karena itu orang-orang Islam banyak yang menjadi muqallid, menjadi orang yang bertaklid buta terhadap pemikiran tertentu dan bahkan pada orang yang punya pemikiran itu. Sehingga tidak sedikit orang yang terjebak pada fanatisme terhadap sebuah pemikiran tertentu, gerakan tertentu, dan orang-orang tertentu yang menjadi idolanya. Saya punya mahasiswa yang sama sekali tidak mau mendengar apapun kata orang yang berbeda dengan apa kata gurunya, karena dia sudah mengidolakan gurunya. Ini sudah semangatnya kultus individu. Dan itu yang selalu diajarkan oleh guru saya untuk tidak saya pakai, untuk tidak saya nikmati. Saya diajari untuk bersikap kritis, bahkan maaf, terhadap guru-guru saya pun saya diajari untuk bersikap kritis dan tidak mau menerima apa saja yang diberikan oleh guru itu tanpa sikap kritis. Sehingga diskusi itu selalu berjalan. Guru-guru saya banyak. Salah satu guru saya yang sangat saya hormati, meskipun seringkali saya berbeda pendapat dengan beliau, itu adalah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Itu guru saya. Sejak saya di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah sampai sekarang itu guru saya. Dalam diskusi saya dengan beliau di beberapa tempat, di beberapa kesempatan, saya dan beliau itu sambil tersenyum. Dan bahkan meminta pada saya, ayo Musin, banyak belajar dan terbuka untuk belajar dan jangan pernah Anda kehilangan kejujuran intelektual. Saya katakan terima kasih Pak Syafi'i. Dan dari beliau saya banyak belajar untuk berpikir lebih berani. Tetapi saya kira keberanian saya berpikir itu tidak membuat saya bersikap a priori untuk tidak setuju terhadap pemikiran beliau. Dalam banyak hal saya sepakat dengan pemikiran beliau, tapi ada beberapa hal yang tidak saya sepakati, dan saya tidak pernah membenci beliau. Saya tetap ta'lim dan dia sangat menghargai diri saya. Dia tidak memuji diri saya, bahkan selalu memuji diri saya. Oh Musin, semangat. Dan
ketika saya itu sekarang sering mendengar, mencermati apa yang diucapkan Rocky Gerung dan Gus Baha, banyak orang yang tidak sepakat. Rocky Gerung itu siapa? Dia hanya lulusan S1 yang tidak begitu jelas. Ya, itu komentar-komentar sinis. Saya katakan, saya tidak setuju dengan orang hanya karena siapa dia. Tapi saya ingin melihat substansi pemikiran-pemikirannya itu seperti apa. Gus Baha misalnya itu tidak pernah punya sesuatu yang dianggap luar biasa oleh banyak orang yang tidak sepakat dengannya. Tapi saya mencermati pemikiran-pemikiran beliau itu luar biasa. Dan saya bukan mengagumi, tapi saya taklim pada beliau. Dan saya hampir selalu mencermati ceramah-ceramah beliau. Saya secara fisik belum pernah berjumpa, tetapi saya selalu mencermati apa yang dia ucapkan di YouTube. Saya cermati. Nah, termasuk yang terakhir untuk mengawali pengajian saya mencermati isu-isu terorisme, radikalisme, dan gerakan anti kekerasan. Ya. Jadi gerakan pro dan anti kekerasan itu kan dua gerakan yang sekarang ini dengarnya ada. Dan radikalisme itu sudah mendapatkan label yang kurang bagus, termasuk di dalamnya radikalisme agama. Sehingga gerakan anti kekerasan itu menjadi sesuatu yang dimunculkan. Sehingga ada gerakan yang mana gerakan diradikalisasi yang oleh sebagian orang memang tidak disepakati, tidak disetujui. Mas Haidar misalnya, Ketua PP Muhammadiyah, memilih untuk menggagas moderatisme Islam. Dan saya pernah berdiskusi dengan beliau beberapa kali, dan saya diminta, ayo Pak Musin, kita tarik ke tengah. Yang terlalu ke kiri, kita tarik ke kanan. Yang terlalu ke kanan, kita tarik ke kiri. Yang terlalu minggir, ya kita tarik ke tengah. Jadi dua kutub pemikiran kanan kiri itu jangan kita ikuti, tapi kita tarik ke tengah untuk kita cari titik temu. Dan semangat moderatisme semacam itu saya coba untuk saya baca, dan saya sepakat dalam banyak hal dengan pemikiran-pemikiran beliau. Nah, pagi ini saya ingin bicara tentang hal itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan bahwa Islam itu punya spirit anti kekerasan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu pro kekerasan, berarti dia belum banyak belajar dan belum banyak tahu tentang Islam. Saya pernah menulis, itu hasil terjemahan saya terhadap karya Alman Farudi yang berjudul La Hamajiyata fil Islam. Saya beri judul tidak ada kekerasan di dalam Islam. Islam tidak mengintroduksi kekerasan. Sikap tegas ya itu perlu. Asyidda wal kufur itu sikap tegas. Kita tidak boleh terjebak dalam sikap kufur, dan kita tidak boleh menjadi pengikut orang-orang kafir. Itu ketegasan yang harus kita miliki. Ruhama ubainahum itu kita mencoba untuk melakukan sinergi dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang yang beriman, untuk berjuang bersama-sama orang yang beriman dengan semangat keimanan. Dan spirit anti kekerasan itu menjadi ciri Islam, dan itu yang diintroduksi oleh Islam. Ada ini cucu saya namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amrullah. Nah, saya selalu mengatakan begini, Islam itu adalah agama yang mengajarkan spirit anti kekerasan. Islam menyerukan kedamaian. Ada konsep rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi semesta alam. Bahkan kalau saya telah di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana kita mengelola perdamaian itu. Ada tulisan saya yang saya berjudul Afsus Salam, itu saya kutip dari sebuah hadis. Dan ketika guru-guru saya dulu menerjemahkan Afsus Salam itu, ucapkan salam, saya coba untuk saya kembangkan, tidak hanya ucapan tapi tindakan. Yang pertama kali ingin saya sampaikan itu adalah pengalaman saya ketika membaca ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, kita ini diperintahkan untuk saling menjaga dan saling mempererat tali persaudaraan di antara kita, dan kita beri contoh yang konkret di antara orang yang beriman. Kalau kita sebagai muslim, ayo persaudaraan antar muslim itu kita jaga, kita rawat, kita pererat. Dan benang merah yang bisa kita petik dari perintah yang ada di dalam ayat ini adalah bagaimana kita harus mewujudkan kedamaian untuk semuanya, dimanapun dan kapanpun. Semua orang harus merasa bersaudara. Dan jika kita merasa bersaudara, baik persaudaraan seagama, sebangsa, senegara, dan persaudaraan sesama manusia, maka tatanan hidup damai insya Allah akan terwujud. Jadi semangat untuk membangun persaudaraan itu harus kita perkokoh. Yang kedua, saya mencoba untuk mencermati surat Al-Hujurat selanjutnya pada ayat 11. Dikatakan di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Direndahkan, ditertawakan, dilecehkan, direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan pada siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kita ini dilarang untuk saling mencela, saling mengolok-olok, saling merendahkan satu sama lain. Sebab perbuatan mencela, mengolok-olok, dan merendahkan satu sama lain itu akan bisa menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat. Dan itulah penjelasan Al-Quran. Tampak jelas dari ayat itu, kita diperintahkan untuk bisa saling menghargai dan menghormati. Kita tidak boleh merendahkan antar sesama manusia, karena setiap manusia di bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak sama. Dan perbedaan itu seharusnya disadari agar tidak menimbulkan kekerasan, konflik, permusuhan, dan sebagainya. Yang semua itu bisa merusak kedamaian yang sudah tercipta dan harus kita pelihara dan kita kembangkan. Nah, selanjutnya, saya juga membaca surat Al-Hujurat ayat 12, ayat selanjutnya. Di dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi semua orang itu diperintahkan untuk menjauhi dan tidak menebar prasangka, mencari-cari kesalahan, mengunjing orang lain. Nah, perbuatan ini dilarang oleh Islam, karena perbuatan ini bisa menyebabkan adanya kecemburuan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Dan kalau yang seperti itu terjadi, yang seperti itu ada dalam masyarakat, maka kedamaian dan perdamaian mustahil akan terwujud. Ada pesan dari ayat ini, dari aksondasi Al-Quran terhadap hal yang terkait dengan kekerasan ini. Islam melalui Quran, pesannya itu adalah anti kekerasan. Pesannya itu adalah
berisi cita-cita luhur dan mulia untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Dan perlu dicermati bahwa anti kekerasan dalam Al-Quran itu tidak bersifat diskriminatif. Artinya semangat ini berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan agamanya, rasnya, etniknya, bangsanya, dan golongan tertentu yang masing-masing itu bisa berbeda. Oleh karenanya tidak berlebihan jika dikatakan anti kekerasan merupakan spirit utama Al-Quran untuk memberikan panduan praktis dalam menjalani hidup yang penuh damai antar umat manusia di bumi ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya ketika orang bicara tentang Islam dan kekerasan, saya katakan ya, kekerasan yang ada di antara kita yang tersulut itu tidak semata-mata terjadi karena faktor agama semata-mata, tetapi juga ada faktor-faktor lain. Tetapi kekerasan atas nama agama itu tidak hanya terjadi pada umat Islam, tapi juga terjadi pada umat agama yang lain. Saya melihat bahwa ketika ada orang yang beragama termasuk beragama Islam itu melakukan gerakan kekerasan, intoleran, gerakan radikal yang cenderung menciptakan teror sehingga muncul apa yang disebut terorisme, itu tidak terjadi tiba-tiba, tidak terjadi ujuk-ujuk, tidak terjadi tanpa sebab. Saya pernah menyampaikan minimal ada 6 faktor yang bisa menyulut dan memunculkan gerakan radikalisme terorisme. Aksi-aksi terorisme, aksi-aksi radikalisme, anti toleran itu tidak tiba-tiba terjadi. Ada faktor yang saya kutip di dalam beberapa buku, minimal ada 6 faktor yang menyebabkan. Dan saya ingat betul bahwa Rasulullah itu mewanti-wanti agar umat Islam itu tidak terjebak pada tindakan ekstremisme yang dalam istilah bahasa Arab disebut at-tatarruf ad-dini. Tidak boleh berlebihan yang disebut dengan hulu, dan tidak boleh berpaham sempit, dhayyik, tidak boleh kaku, tidak boleh terjebak dalam tanatuk, rigid, dan jangan sampai melakukan gerakan yang cenderung mencederai banyak orang dan menakuti banyak orang. Karena banyak orang itu yang terjebak dalam konsep tasyaddud, berlebihan di dalam memahami agama sehingga dia sulit untuk memahami orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Sehingga saya katakan faktor pertama yang bisa menyebabkan orang itu masuk dalam gerakan radikalisme dan terorisme itu faktor pemikiran. Dan saya bukan hanya ainul yakin, bukan hanya yakin karena saya melihat dengan mata kepala, tapi hakul yakin karena saya punya pengalaman empiris berteman dengan orang-orang yang ternyata punya paham seperti itu. Faktor pemikiran ini faktor utama. Merebaknya 2 tren paham yang ada di dalam masyarakat Islam. Yang pertama menganggap bahwa agama merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Sehingga jika umat Islam ingin unggul dalam mengejar ketertinggalannya, maka ia harus melepaskan baju agama yang ia miliki saat ini. Wah, pikiran ini merupakan produk sekularisme yang secara filosofik anti agama. Itu tidak benar. Itu ekstrem kiri. Sedang pemikiran yang kedua adalah merefleksikan penentangannya terhadap alam realitas yang dianggapnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Dikatakan bahwa dunia yang saat ini dipandangnya tidak lagi mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenistaan, sehingga satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri hanyalah kembali kepada agama menurut apa yang dia pahami. Jadi bukan agama dalam arti agamaan sih, tapi tafsir atas agama. Namun jalan menuju kepada agama itu dilakukan dengan cara-cara yang sempit, keras, kaku, dan memusuhi segala hal yang berbau modernitas. Dan pemikiran ini merupakan anak kandung dari paham fundamentalisme yang pernah berkembang. Saya pernah mengaji tentang Khawarij. Ya. Pemahaman Khawarij itu sampai kapan pun bisa berkembang. Orang-orang yang tidak punya sikap toleran terhadap orang lain, termasuk di dalam pemikiran keagamaannya itu, ya bisa disebut sebagai Khawarij. Dan bahkan sekarang ada Neo Khawarij. Ya. Dan saya katakan itu adalah satu kelompok yang ada. Dan tidak perlu kita sesali karena itu tidak tumbuh tiba-tiba. Di dunia akademik mungkin saja itu akan terjadi karena orang ketika sudah berpikir sempit, tidak mau memahami orang lain dan tidak toleran, ya akhirnya bisa menjadi orang yang disebut Khawarij itu. Nah, kedua cara pemikiran inilah yang jika tumbuh subur di masyarakat akan melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif bagi bangsa, termasuk di Indonesia ini.
bahkan bagi agama yang dianutnya. Kedua tren pemikiran, yang satunya menolak agama dan yang kedua mengajak kepada paham agama yang keras, tegas, lugas, dan tidak toleran, justru akan melahirkan reaksi yang bertentangan dengan misi diciptakannya manusia Allah Subhanahu wa taala di semesta alam ini sebagai makhluk yang seharusnya mendatangkan kemakmuran dunia dengan membangun perdamaian. Di samping itu, banyak kelompok orang yang lebih memilih memperdalam agama namun tidak berdasarkan sumber otentik ataupun ulama yang benar otoritatif, yang memiliki pemahaman yang luas. Terkadang sumber bacaannya adalah buku-buku terjemahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, menerima ilmu dari orang-orang yang pemahamannya itu dalam bahasa Jawa cetek, pemahaman agama sangat dangkal. Sehingga banyak orang yang mengatakan, banyak orang yang tidak ahli tapi berbicara pada hal yang bukan keahliannya. Ada orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang hadis, dan bicara tentang fikih yang sangat dangkal. Saya pernah ngobrol dengan orang yang tidak pernah belajar usul fikih tentang masalah fikih, ya dangkal sekali pembicaraannya. Dan saya cuma tertawa aja, karena saya pernah belajar usul fikih dan mencoba untuk memahami konsep usul fikih itu. Dan apa jadinya kesimpulannya mereka keluarkan, padahal Quran, tafsir fikih itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipelajari begitu saja dan harus bisa dipelajari dengan tepat. Saya belajar dari orang-orang yang mengerti tentang fikih dan usul fikih luar biasa. Saya belajar dari orang yang mengerti tafsir, alhamdulillah saya bisa memahami dengan baik. Dan alhamdulillah saya terus belajar dan belajar. Insya Allah dengan seperti itu saya akan semakin tahu, inilah Islam. Yang kedua, faktor ekonomi, luar biasa. Terorisme yang belakang ini malah muncul merupakan reaksi dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara kita. Dan boleh jadi problem kemiskinan, pengangguran, itu bisa menjadikan seorang itu melakukan gerakan teror. Sehingga saya pernah membaca sebuah riwayat yang menyatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Meskipun ini dikatakan sebagai hadis yang perlu dipertanyakan keabsahannya, saya katakan hampir-hampir saja kefakiran itu bisa menyeret orang pada tindakan kekufuran, bahkan tindakan pembunuhan, melukai, meledakkan diri, meneror, sebuah tindakan yang dekat dengan kekufuran. Yang ketiga, faktor politik. Itu saja kita melihat jadi stabilitas politik yang sekarang ini sedang terganggu, ya, yang kemudian melahirkan sesuatu yang tidak nyaman, itu bisa menjadikan orang melakukan gerakan terorisme. Dan munculnya gerakan-gerakan sebagai akibat dari faktor politik banyak sekali. Orang bisa mengklaim satu sama lain itu dengan merasa benar, bahkan saling mengkafirkan satu sama lain, ini karena faktor politik. Yang keempat, faktor sosial. Ya, ada konflik yang terjadi itu karena faktor sosial, bahkan sosial budaya. Nah, gerakan sempal misalnya, itu terjadi bukan karena mereka itu belajar Islam, tapi karena faktor sosial, faktor budaya. Gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang kemudian mengakibatkan mereka itu menjadi orang-orang yang eksklusif. Mereka tidak memfungsikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat, tapi justru menjadi gerakan yang melawan mainstream, dan pada saatnya mereka menjadi eksklusif. Yang kelima, faktor psikologis, dan faktor ini terkait dengan pengalaman hidup seseorang. Pengalamannya dengan kepahitan hidupnya, lingkungannya, kegagalan di dalam karir dan kerjanya, bisa saja membuat orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan anarkis. Perasaan yang menggunung akibat kegagalan hidup yang dideranya mengakibatkan perasaan diri terisolasi. Dia merasa terisolasi, teralienasi, terpinggirkan dari masyarakat. Kalau ini terus berlangsung tanpa ada pembinaan dan bimbingan yang tepat, orang itu akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat mengejutkan sebagai reaksi untuk sekedar menampakkan eksistensi dirinya. Saya masih ingat betul tulisan dari seorang teman saya yang mengutip pernyataan Dr. Abdurrahman Al-Matrudi yang katanya pernah menulis bahwa sebagian besar orang yang bergabung pada kelompok garis keras adalah mereka yang pernah secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidupnya. Mereka inilah orang yang harus kita bina dan kita perhatikan. Kita tidak boleh meremehkan mereka, karena mereka mungkin secara ekonomi kuat, tapi kurang beruntung. Mereka mungkin orang-orang yang berpendidikan, tetapi faktor psikologinya mengakibatkan mereka menjadi orang-orang yang
harus kita santuni. Mereka ini sangat rentan dimanfaatkan, di brainwashing, dicuci otaknya oleh kelompok yang memiliki target-target tertentu. Dan yang keenam itu faktor pendidikan. Sekalipun saya katakan faktor pendidikan itu bukanlah satu-satunya faktor yang secara langsung bisa menyebabkan munculnya gerakan terorisme, kan tapi dampak yang dihasilkan dari sebuah proses pendidikan yang keliru itu sangat berbahaya. Termasuk pendidikan agama, khususnya yang harus lebih diperhatikan ini adalah pendidikan agama yang betul-betul memadai untuk melahirkan orang-orang yang bisa terbuka untuk melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu itu hitam putih. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci perusakan, menganjurkan persatuan itu seringkali tidak didengungkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada umat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknya yang paling benar, merasa paling benar, ada truth claim, itu bisa menjadikan orang itu merasa menjadi musuh bagi orang lain dan memusuhi orang lain. Mereka mengatakan yang lain adalah musuh kita yang harus kita perangi. Sehingga ada istilah tagut. Tagut itu siapa? Orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Wah, itu. Sehingga sekarang dikatakan pemerintah kita itu pemerintah tagut. Mereka tidak sadar bahwa terjemahan mereka tentang tagut itu saja berseberangan dengan pengertian tagut yang sebenarnya. Saya katakan tagut itu istilah yang sederhana. Saya ditanya oleh mahasiswa saya, tagut itu apa sih? Esensi tagut itu adalah kullu ma ayyuwida siwallah. Semua yang disembah selain Allah. Jadi kalau kita menyembah selain Allah, disitulah kita terjebak pada penyembahan terhadap tauhid. Dan akibatnya, kalau kita itu tidak paham terhadap konsep-konsep yang seharusnya kita paham dengan tepat, kita bisa menjadikan orang banyak itu menjadi orang-orang yang tidak toleran terhadap orang lain. Dan saya katakan sekarang ini kita harus memperbaiki kurikulum pendidikan agama dimanapun, sehingga betul-betul kurikulum pendidikan agama itu bisa menjadi kurikulum yang mengantarkan orang memahami agama dengan tepat dan mengimplementasikan dengan tepat. Tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam gerakan terorisme itu justru dari kalangan yang berlatarkan pendidikan-pendidikan umum, utamanya pendidikan-pendidikan yang mengajarkan ilmu eksakta. Ada para dokter, insinyur, orang-orang teknik, ya, para ahli sains, ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu pasti. Dan mereka mempelajari agama itu di luar pendidikan formal yang kebenaran pahamannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, atau dididik oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang memiliki pemahaman agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mereka mempelajari agama serabutan aja. Nah, maka saya katakan kalau kita ingin terorisme itu hilang, ayo 4 sampai 6 faktor ini yang harus kita paham. Coba untuk kita pahami. Jadikanlah orang itu berpikir secara cermat. Jadilah orang itu menjadi orang yang secara ekonomi cukup. Jadikan orang itu mengerti arti politik dan segala macam hal yang terkait dengan dunia politik. Itu bisa kita pahami dengan baik. Sekarang ini ada yang mengatakan politik itu kotor. Itu karena tidak paham aja politik itu apa. Karena mereka tidak mengerti arti politik. Politik yang berpihak pada kebenaran itu ada. Politik yang berpihak pada kebatilan itu ada. Dan kita harus melihat bahwa siapapun yang berpolitik itu akan menentukan arah politik itu kemana. Kalau yang berpolitik itu orang-orang baik, ya insya Allah politik itu akan melahirkan kebaikan. Dan faktor-faktor sosialnya juga harus kita pahami, termasuk faktor psikologi dari orang yang kemudian terlibat dalam kegiatan seperti itu, dan utamanya faktor pendidikan. Ayo kita perbaiki bersama-sama, mudah-mudahan kita akan jadi orang yang akan bisa melahirkan sesuatu yang terbaik untuk perbaikan masyarakat ke depan. Dan saya yakin dengan hakul yakin ketika saya membaca surat Al-A'raf ayat 96. Walau annal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami bukakan pintu berkah pada mereka dari manapun, dari arah langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan agama, maka akan kami binasakan mereka akibat dari perbuatan itu. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita berbenah diri untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan bersikap terbuka, dengan sikap yang betul-betul tepat untuk kita sikapi. Jangan sampai bersikap tertutup dan pada saatnya kita terjebak
pada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, dan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat itulah yang membuat kita bisa terjebak pada tindakan-tindakan kekerasan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.